Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Algifari dengan NRP 501723140 dari kelas B mata kuliah analisis digital ingin menjelaskan tentang konvolusi. Nah, di sini saya akan melakukan konvolusi dari- untuk mendapatkan seismic kinetic trace, di mana saya menggunakan beberapa tipe wavelet yang berbeda dan juga nanti akan saya mainkan terkait variasi reflectivity-nya. Nah, di sana akan ada outline yang akan kita bahas. Ada 4 di sini. Kita next saja ke convolution. Secara umum, konvolusi adalah operasi matematika yang menggabungkan dua fungsi untuk menghasilkan fungsi ketiga. Nah, dalam konteks seismik, misal ST ini ya. ST ini merupakan eh, synthetic seismic trace yang dihasilkan. WT ini adalah wavelet yang kita gunakan dan juga RT adalah fungsi reflektivitas ataupun respon dari bawah permukaan yang nantinya akan dikalikan dengan ini. Oke, kita next saja ke case di mana nanti saya akan membuat synthetic seismic trace dari konvolusi wavelet dan reflectivity menggunakan wavelet yang berbeda yaitu Rutger, Masonhead, Morlet, dan juga Gaussian. Nantinya akan saya pilih salah satu wavelet tertentu, mungkin saya akan pilih Rutger ya, untuk dilakukan variasi terhadap nilai reflectivity. Nah, oke, langsung saja ke MATLAB-nya ya. Nah, di sini saya telah membuat istilahnya hmm, template-nya, template untuk simulasi saya. Jadi langsung saja ke pengisian seluruh code-nya ya. Di sini saya parameter saya definisikan 0,001 yang artinya interval waktu sampling dalam second ini adalah 1 milidetik atau 0,001 second. 1 milidetik gitu. Untuk D-nya saya ini sorry 0,1 ini minus ya 0,1 dt hingga 0,1. Ini artinya vektor waktu dari minus 0,1 second hingga 0,1 second. Itu. Untuk frekuensinya saya pilih 45 Hz. 45 Hz. Kemudian saya akan mengenerate wavelet. Nah, di sini saya akan generate wavelet yang Ricard terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan Ricard template-nya. Jadi tinggal ubah kalau misal saya ganti wavelet-nya kan ya. Wavelet trigger, kita generate dulu wavelet triggernya. Yang pertama, B sama dengan kali ini kali frekuensinya kali waktunya ya di 42 ya, X minus P kali F kali D. Ini juga di sorry, mau itu bisa angka 2. Nah, seperti ini. Ini ya, kurang lebih wavelet dari wavelet trigger. Nah, seperti itu. Nanti dia akan plot di sini. Yadir ini nanti dia akan secara vertikal menampilkan ininya, plotnya. Oke, akhirnya generate ini generate reflectivity-nya. Jadi kita kalau di sini aku pakai 200 sampel, kita baru generate reflectivity-nya. Terus 1, n. Nah, sip. Jadi dia akan memberikan koefisien refleksi di waktu-waktu tertentu ini. Sebanyak 200 sampel. Oke, kita coba definisikan yang reflectivity. Ini kalau ini posisi reflektornya itu berada di mana? Nanti akan diperlihatkan, oke? Kita pakai 40, 40, 150, dan 200. Nah, ini posisi reflektornya ya. Ini posisi reflektornya. Nah, kalau ini amplitude reflektornya itu seberapa besar?
Misal saya definisikan 0,6, minus 0,4, 0,8, dan juga 0, minus minus 0,7. Oke, jadi seperti ini definisi sintetik. Oh, sorry. Definisi sintetik reflectivity-nya. Nah, sekarang kita generate time atau time vector dari reflectivity-nya. Pakai T2 ya. T2 ini dari 0 hingga eh, seberapa banyak sampelnya nanti. Min 1. Dan N, itu kan, N-nya kan 200 kan. Dikali, apa, sorry, dikali dt. dt yang tadi adalah interval waktu samplingnya dalam 1 mili detik. Yang ini tadi. 1 mili detik. 1 milisecond lah. Nah, baru kita definisikan konvolusinya. Bagaimana definisi konvolusinya? Kita bisa pakai fungsi konvolusi eh, activity, wavelet, wavelet, koma sem. Artinya sem ini kedalamannya sama. Di bentuknya itu akan sama. Reflectivity dan juga waveletnya. Nah, nanti akan diperlihatkan. Nah, seperti inilah istilahnya. Ini juga sama, YDR, akan vertikal gitu. Dalam plotnya. Nah, seperti ini. Oke, baca. Jadi ini parameternya, ini generate wavelet-nya, terus kemudian saya generate synthetic reflectivity-nya, baru di konvolusi ini. Oke, coba kita plot. Oke, nah, seperti ini. eh, Istilahnya apa? eh Wavelet triggernya seperti ini. Oke, nanti coba analisisnya di ini saja ya, di PPT saja. Jadi di sini cuma simulasi aja dulu di sini. Nah, seperti ini. Nah, gimana kalau kan polusi yang lain? Nah, di sini sebenarnya saya sudah bikin beberapa code di sini. Nah, nah, bedanya kita cuma tinggal mengganti generate wavelet-nya aja. Misal kalau Morlet, nah ini generate wavelet-nya, kan? Ini sama semua. Ini sama code-nya di hampir sama dengan convolution trigger. Bedanya cuma di generate wavelet dan juga mungkin titelnya ini aja. Coba kalau generate convolution Morlet seperti apa? Nah, seperti ini. Morlet wavelet-nya kan berbeda ya, karena juga generate wavelet-nya juga berbeda. Makanya wavelet yang Morlet dan juga Ricard itu tadi berbeda. Nah, seismic phase-nya juga bakal berbeda. Seperti itu. Seperti itu untuk simulasi Morlet. Kali ini juga sama. Ini generate wavelet-nya berbeda. Cuma ini. Ya. Cuma itu yang berbeda ya. Untuk code yang lain hampir sama. Ini untuk mesikan head wavelet. Nah, seperti ini. Sangat lebar ya wavelet-nya. Nah, oke. Sama yang terakhirnya ada Gaussian. Gaussian. Nah, bedanya di Gaussian dia ada standar deviasinya di sigma 1 per frekuensinya. Nah, itu bedanya di situ doang. Oke, kita nah seperti ini. Oke, seperti itu simulasi dari apa namanya Gaussian wavelet, uh, Michigan wavelet, Morlet wavelet dan konvolusi Ricard wavelet. Nah, di situ saya sudah coba beberapa wavelet ya di sini. Nah, saya sekarang eh, ingin bisa ke PPT atau ini aja sih. PPT nanti ada dulu. Kita coba ganti-ganti nih, ganti-ganti reflectivity-nya. Gimana sih pengaruhnya reflectivity-nya itu seperti apa? Oke. Nah, kita coba ganti. Nah, ini cuma posisinya ya, teman-teman. Jadi, misal kita ganti, oh, misal kita plot dulu ya. Kita plot dulu. Nah, kita plot. Misal ini 40 nih, 40. Berarti dia wavelet-nya berada di time yang 40.
Di sini nih. Oh, sorry. Bukan. Dia berada di wavelet yang, ya kita lihat yang reflectivity seriesnya ini aja ya. Oke. Nah, dia kalau 40 posisi reflektornya, dia bakal di 0,04. 80 dia 0,08. 150 dia 0,15. Kalau 200 dia bakal di 0,2. Coba ya kita ubah. Coba kita ubah. Misal kita ganti ini 100. Ini 120. Coba saran lagi. Nah, ya kan? Ini bedanya dia bakal di 0,1. Ini di 0,12. Seperti itu. Perbedaannya hanya di situ saja. Untuk posisi yang posisi reflektornya ya. Ini saya tekankan lagi, ini adalah posisi reflektornya. Nah, ini beda lagi. Ini adalah besar koefisien refleksinya. Besar koefisien refleksinya. Misal saya run, di sini kan 0,6 nih. 0,6, 0,4, 0,8. Oke, berarti eh, posisi reflektor di 40 ini punya besar koefisien refleksi 0,6. Berarti kita coba 40. Nah, di sini. Nah, nah ini kan kelihatan kan 0,6 nih. Nah, dengan di minus 0,4 ini yang ini kan wavelet 100 ya. Oh, nah, minus 0,4 kan 100. Nah, kalau ini berarti 0,8. Kalau ini berarti 0 minus 0,7. Seperti itu ya. Jadi misal kita coba lah, kita coba ganti lah ya. Ini 0,2, kalau ini 0,9. Oke, mana nih perbedaannya? Nah, ini ini harusnya tadi 0,4 kan, ini jadi lebih kecil. Soalnya ini cuma 0,2 seperti itu. Nah, kalau yang tadi, yang terakhir itu yang di sini ya kira-kira. Tadi kan 0, minus 0,7, dia makin lebar 0, minus 0,9. Nah, kalau misal refleksinya positif, itu perubahan kelapisan dengan impedansi akustik yang lebih tinggi. Dengan untuk refleksi yang negatif, dia akan ke lapisan dengan impedansi yang lebih rendah. Seperti itu. Karena kan koefisien refleksinya kan perhitungan dari akustik impedans kan, kalau dalam konteks seismik. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, seperti itu terkait simulasi konvolusi Ricker, Morlet, Mexican Head, dan Gaussian. Dan tadi juga saya sudah coba terkait simulasi Ricker dengan perbedaan variasi di reflectivity-nya. Seperti itu. Nah, kalau dalam geofisika sendiri, konvolusi konvolusi wavelet dengan reflectivity ini sudah sering dijumpai lah di seismik. Utamanya kalau saya sendiri pernah melakukan konvolusi ini, namun secara tidak langsung ya, di mana saat pengukuran akuisisi seismik untuk seismik refraksi. Nah, untuk akuisisi seismik refraksi itu lebih enak pakai Ricker. Kenapa? Karena dia bisa me, eh, ini kita coba nih, istilahnya merefleksikan posisi reflektornya dengan baik. Jadi dia bisa menentukan batas lapisan dengan lebih baik daripada konvolusi wavelet lainnya. Nah, nanti coba kita bahas di konklusinya aja. Oke, seperti itu ya. Jadi kita ke PPT lagi. Kita oke, kita next. Ini tadi hasil-hasil dari flat Ricker. Kalau ini Mexican Head, ini Morlet, dan juga Gaussian. Oke, nah ini untuk tapi sebelum itu coba kita lihat. Nah, Ricker seperti ini. Mungkin ini agak mirip ya dengan Mexican Head bentuknya ya. Tapi Mexican Head memiliki wavelet yang lebih lebar seperti itu. Ini, oke. Untuk yang Morlet seperti ini, dia memiliki banyak gelombang eh, osilasi ya istilahnya. Oke, selanjutnya wavelet Gaussian. Seperti ini. Oke, nah next untuk konklusinya. Nah, tadi yang sudah dibilang, untuk Ricker hasilnya terlihat tajam, representasi posisi refleksi, dan cocok untuk interpretasi batas lapisan. Jadi kita bisa tahu nih lapisan mana yang batasnya mana, di mana gelombang tersebut terrefleksikan.
Tuh. Karena Moonlight memiliki lebih banyak oscillasi, hasil seismic trace lebih eh, panjang dan mungkin kurang tajam. Oh, sorry ya, tadi berarti yang Moonlight yang lebih banyak oscillasi. Tapi eh, kalau yang Mexican Heart itu yang lebih lebar, maksudnya. Oke, maaf. Ada koreksi tadi ya. Untuk yang Moonlight itu lebih banyak oscillasi sehingga seismic trace-nya lebih panjang. Coba kita lihat. Nah, gini. Panjang banget ya sinyalnya dibandingkan yang lain, terutama yang Ricker ini. Nah, kan seperti itu. Untuk yang hasil Mexican Heart lebih halus dan lebih lebar. Yang tadi bilang dia memiliki meskipun hampir mirip dengan Ricker, tapi perbedaannya di lebar, namanya lebarnya lah, lebar atau standar deviasinya lebih tinggi daripada yang Ricker di sini. Kurang tajam untuk mendeteksi batas batas. Untuk Gaussian menghasilkan yang bentuk gradien halus dan tidak simetris. Kan? Jadi tidak simetris nih. Bisa aja dia nanti bakal beda-beda nih. Kalau Gaussian wavelet-nya kan karena Gaussian wavelet itu sebenarnya ada banyak ya. Tapi di sini saya pakai yang first derivatif lah. First derivatif yang biasa. Nah, ini tidak simetris nih dia. Gitu. Nah, perubahan pada ini yang terkait apa namanya variasi reflectivity ya. Perubahan pada posisi reflektor, nilai koefisien refleksi dan juga reflektor bisa berdampak besar pada perubahan seismic trace hasil konvolusi. Seperti yang tadi udah saya jelasin saja nih, misal di wavelet Gaussian nih. Nah, Ricker aja ya tadi yang di Ricker. Nah, di Ricker nih 0,8. Ini di posisi reflektor 0,8 dengan koefisiennya cuma 0,2. Nah, dia di sini bakal berbeda seperti yang saat ini. Dia bakal menjadi yang lebih kecil lagi. Seperti itu. Oke, oke, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Seperti itu materi yang saya sampaikan terkait konvolusi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.